Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi kekosongan setelah bersama-sama mengkaji tafsir Jalalain dengan para santri. Sejenak saya ingin menyampaikan refleksi, sekedar sebuah catatan ringan perlunya dan arti pentingnya status kekhalifahan kita sebagai manusia yang memiliki status khalifatullah fil ardi. Itu karena komitmen kekhalifahan kita pada ilmu yang sudah dibuka oleh Allah untuk kita melalui awal pengenalan. Semua yang berkaitan dengan ilmu kiranya penting untuk kita analisis, kita kaji, dan juga yang terkait dengan keutamaan dan kemanfaatan untuk bisa kita pedomani. Dengan demikian, status kekhalifahan kita yang dikuatkan dengan komitmen kita terhadap apa yang kita ketahui dan komitmen kita untuk menerima pengetahuan, itu betul-betul akan dapat kita rasakan bagaimana derajat kemuliaan sebagai khalifatullah fil ardi bersamaan dengan ilmu, sehingga antara kehidupan umat manusia itu tidak terjadi tipu-tipu, sehingga bisa menegakkan keadilan, persamaan, dan kemanusiaan, saling mengingatkan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tanpa komitmen terhadap keilmuan, hal-hal yang terkait dengan ilmu, jangankan terkait dengan sikap pandangan orang lain, tanpa ilmu terhadap pandangan dan sikap kita sendiri pun kita akan salah paham. Sehingga sebagai sebuah fenomena menarik, memang mau tidak mau kita harus menerima, menghargai riset Kiai Imaduddin Utsman. Tapi meskipun demikian, kita tetap perlu menghormati kemanusiaan habaib. Artinya untuk saling menghargai terkait dengan kehadiran habaib, kita juga tetap memiliki eksistensi di hadapan mereka. Kalau ada beberapa pernyataan, pandangan, refleksi yang telah mereka lakukan, kita pun harus cerdas dengan merespon secara ilmiah dan akademik. Sehingga husnuzon kita secara kemanusiaan dan hak-hak manusia yang lain terkait dengan maqasidus syariah mereka juga menguatkan eksistensi kita, sehingga satu sama lain tidak terjadi saling merugikan atau dirugikan. Ini hikmah daripada komitmen kehadiran di muka bumi, menjaga status kekhalifahan dengan keilmuan yang terus kita kembangkan, sehingga peradaban ini akan menjadi lebih baik. Beberapa WA ke saya secara langsung, dan ada beberapa komentar yang dibacakan oleh beberapa santri ke saya. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan catatan kaki. Misalnya yang pertama, dikira saya itu benci habaib. Bukan,
bukan. Saya tidak benci habaib. Yang mengira saya benci habaib mungkin tamu dari para habaib lebih banyak saya mungkin. Karena secara hubungan muamalah, bahkan alhamdulillah di rumah saya juga sering banyak habaib yang datang. Mahasiswa saya juga ada beberapa habib, dan yang pasan di pesantren saya juga ada yang di habib, ada yang habib. Tahun 2009 di pesantren saya ada lumayan habaib, ada beberapa habaib yang juga pernah menghatamkan Kimya Usa'adah, Al-Munqidh Madolal, Hikam dengan saya, dan kita betul-betul tidak ada masalah, tidak ada masalah. Sehingga terkait dengan refleksi saya itu bukan berdasarkan kebencian, bukan. Karena dalam ruang keseharian, kesejarahan, bahkan secara psikologis saya punya ikatan dengan para habaib karena waktu kecil ketika Abah nerima tamu, seringkali sambil nunggu Abah, habib itu pada ngobrol, cerita, berkisah ke saya, dan itu terngiang-ngiang, dan itu betul-betul hal yang realistik dalam kesejarahan saya. Itu ada secara psikologis memiliki ikatan psikologis dengan habaib, dengan beberapa habib yang memiliki relasi kuat dengan abah saya. Memang abah saya tamunya para habaib banyak dulu, sehingga sampai detik ini nggak ada kebencian sedikit pun dengan para habaib. Terkait dengan respon positif saya, apresiasi positif saya terkait dengan atau terhadap riset Kyai Imad, itu bagian daripada mahabbah saya terhadap ilmu, mahabbah saya terhadap ilmu, dan saya senang paling tidak karya Kyai Imaduddin Utsman bisa memberikan balancing, keseimbangan, karena memang real di lapangan terjadi beberapa fenomena yang telah kita saksikan dari oknum-oknum habaib sejak Gus Dur sampai setidaknya yang saya perhatikan betul, terakhir para habaib guduk PBNU itu sejak Gus Dur dicaci maki oleh seorang oknum habaib dengan kata-kata yang saya tidak tidak kuasa untuk mengungkapkan kembali. Merinding saya. Dan beberapa ceramah-ceramah habaib ini memang harus dikontrol. Kalau nggak dikontrol berbahaya sekali, sangat berbahaya terhadap perkembangan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Karena beberapa ceramah habaib di sosial media banyak yang mengarah kepada pemaksuman terhadap habaib dan mengarah pada imamah. Tanpa saya harus mencurigai, jangan-jangan memang Ubaidillah yang menjadi jalur habaib itu di abad ketiga itu adalah Ubaidillah Al-Mahdi. Karena memang Ubaidillah Al-Mahdi pernah muncul di abad ketiga dan memang pernah mengaku-ngaku Nabi dan mengajarkan imamah. Kalau habib yang saya saksikan ini ceramahnya mengarah kepada sistem imamah, saya jadi bertanya, apakah mereka ini juga bagian daripada Ubaidillah Al-Mahdi itu? Saya nggak tahu persis. Tapi terlepas dari itu semua, saya tetap baik secara kemanusiaan, perspektif psikologi saya juga nyaman dengan para habaib, tidak ada kebencian sedikit pun. Lah, dari latar belakang itu, maka kemudian dengan hadirnya riset Kyai Imad, saya anggap sebagai sebuah balancing untuk menyederhanakan kembali reaksi
pioneritas atau untuk menstabilkan kembali perilaku para habaib yang berkembang akhir-akhir ini terasa sejak 2014, itu bagaimana bisa kembali sauyunan dalam kesetaraan dengan para kiai, dengan para santri, dan lain sebagainya. Dan memang ada beberapa kiai yang cerita ke saya mendapatkan beberapa perlakuan dengan dari habaib yang dalam tanda kutip kurang positif. Itu terjadi di Jakarta, di Bogor, bukan di Rembang. Bukan dengan saya. Kalau dengan saya baik. Selama ini mungkin karena kita dari awal pertemuan, persahabatan, ukhuwah Islamiyah min ummati Nabi Mustafa Muhammad SAW itu memang kita bangun secara egaliter, sehingga kita tidak pernah mengalami problem-problem kasuistik relasinya dengan para habaib. Tapi di sosial media, di beberapa kawan kiai di Jakarta, di Bogor itu bercerita tentang fenomena itu, sehingga ketika muncul riset Kiai Imad itu sangat positif untuk balancing itu tadi, keseimbangan, kesetaraan, istilahnya sauyunan atau apa itu dalam bahasa Jawa Baratnya. Kemudian sampai sekarang masih baca habaib yang saya terima dengan sangat senang hati. Alhamdulillah, fenomena apresiasi positif saya terhadap Kiai Imaduddin di sosial media yang begitu kuat, apresiasi saya untuk balancing kesetaraan, kemanusiaan dan keadilan, dan untuk menyederhanakan langkah-langkah politik habaib, tidak mempengaruhi mereka-mereka yang selama ini punya relasi positif dalam ukhuwah keislaman dan kemanusiaan dan kesejarahan yang sudah dibangun oleh Mbah Tamam. Bahkan sejak Mbah Tamam kapundhut, abah saya dari putra-putra beliau yang sering dan lebih banyak disambangi oleh beberapa habaib itu saya justru. Dan saya senang sekali. Dan ada dialog-dialog yang menarik untuk pengembangan aji rasa, penguatan terhadap titik kesadaran arti pentingnya keberagamaan, keumatan, dan beberapa hal yang substansial dalam penguatan nilai kesadaran dalam keberagamaan. Banyak sekali yang bermanfaat. Baik, saya kira itu catatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.